Hai, selamat datang di Alenia, merangkai kata menjadi cerita bersama saya Nazratul Uyun. Sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar dalam memberikan manfaat jangka panjang untuk kegiatan kemanusiaan di Indonesia. Sebagai amal jariah, tentunya wakaf mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan juga berbagi yang sangat dihargai dalam ajaran agama Islam dan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial di Indonesia. Untuk itu, pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai wakaf dengan seorang mahasiswa yang sudah belajar langsung di negeri jiran Malaysia. Ini dia Rafza Mulia. Halo Rafza. Halo Kak. Oke, gimana, sehat nih? Alhamdulillah sehat. Oke, makin sehat lah ya. Alhamdulillah. Nah sebelum kita ngobrol nih masalah wakaf, karena memang Rafza kan fokus di wakaf waktu magang kemarin ya. Iya. Nah, boleh kenalan sama teman-teman Alenia di rumah sana, pasti mereka penasaran. Dan juga lagi sibuk apa nih Rafza sekarang? Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Muhammad Rafza Mulia Jaya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semester 7. Okay. Untuk sekarang lagi ada di volunteer di International Office, yaitu mengurusi visiting lecture dan juga student exchange yang ada dari luar negeri. Oke, wah keren banget nih. Rafza ternyata dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam ya, Za? Iya, betul. Dan sekarang lagi sibuk menjadi volunteer nih di International Office untuk visiting lecture. Nah, kalau sekarang tuh lagi ada visiting lecture dari mana nih, Za? Kalau untuk sekarang lagi ada visiting lecture dari Mesir ya. Dari Mesir. Namanya siapa? Prof. Tamer Ibrahim Khider. Oke, jadi Rafza ini guide beliau untuk selama berapa hari tuh? Untuk selama 26 ya. 26 hari. Wah, luar biasa. Berarti lumayan lama ya. Rafza nanti akan terus berdampingan sama Syekh Tamir ya. Betul. Oke, pasti banyak yang Rafza dapat juga kan. Ya, boleh nanti kita bincang-bincang lagi ya tentang visiting lecture itu. Nah, sebagai guide-nya adalah Rafza. Tapi kali ini kita akan fokus berbincang mengenai kegiatan Rafza pada saat magang internasional di Malaysia. Wah, keren banget ya. Dan fokusnya adalah wakaf. Kita berbincang tentang wakaf. Nah, ngomong-ngomong wakaf nih, Za, untuk generasi-generasi muda kan mungkin masih agak asing ya kalau ngomongin wakaf. Secara sederhananya sendiri, wakaf itu apa sih? Wakaf itu bisa didefinisikan ya, kayak penyerahan sebagian harta, penyerahan harta yang kemudian hartanya itu akan terus ada selamanya, dan juga manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat yang banyak. Contohnya itu kayak air zam-zam. Oh iya, air zam-zam. Jadi air zam-zam itu wakaf ya, Za? Salah satu wakaf. Oke. Jadi emang pemberian seseorang gitu ya untuk kebutuhan orang banyak. Jadi nggak bisa nih kalau kita ngasih misalkan contohnya tanah gitu ya, Za, untuk perseorangan. Iya, nggak bisa. Berarti itu bukan wakaf? Bukan wakaf. Oh, jadi kalau wakaf itu misalkan aku ngasih tanah mungkin sekian hektar untuk misalnya aku boleh nggak ngasih ini tanah untuk aku bangun sebuah sekolah gitu? Boleh, itu juga gitu. Termasuk wakaf. Jadi itu salah satu wakaf itu kebermanfaatannya untuk orang banyak. Iya, untuk orang banyak. Oke, nah kemarin kan Rafza ini di Malaysia ya, jauh-jauh nih dari Indonesia ke Malaysia belajar wakaf. Apa sih yang didapat di Malaysia itu? Kenapa gitu? Rafza juga belajar di sana. Apa yang didapat? Untuk di Malaysia ini perwakafan di sana tuh lebih terstruktur ya, karena pertama dari perwilayahnya itu dia mempunyai majelis agama wilayah persekutuan. Nah, di Mawib ini itu menangani segala macam funding kayak misalnya Ziswaf, zakat, infak, sodako, dan wakaf. Itu semuanya terkumpul di Mawib ini, walaupun banyak juga yang open funding kayak sebenarnya kayak contohnya di swasta ya, tapi tetap penyalurannya itu
di satu pintu di Mawib ini. Jadi secara sistem wakaf di sana itu harus satu pintu ya. Satu Kalau pintu. mungkin kayak kita di Indonesia juga kan banyak ya funding swasta, boleh kita sebut merek nggak apa-apa lah ya. Kayak kita bisa.com gitu. Itu kan salah satu funding besar di Indonesia ya. Nah kalau di Malaysia mungkin yang swasta seperti itu tetap harus melalui Mawib tadi itu. Iya, untuk penyalurannya. Iya. Berarti kan tidak mandiri menyalurkan sendiri gitu, tetapi harus Mawib itu yang menyalurkan. Jadi ada keterkaitan dan terintegrasi gitu dari pihak swasta, pihak pemerintah persekutuan wilayah dan juga pemerintah nasional. Oke, kalau secara controllingnya masalah wakafnya itu? Secara controlling itu untuk Malaysia punya undang-undang tersendiri gitu untuk masalah wakaf. Masalah wakaf. Dan juga untuk secara nasionalnya itu ada Jauhar, Jabatan Wakaf dan Haji. Oh, Jabatan Wakaf dan Haji itu apa ya? Itu kayak controlling dari pemerintah. Oh, controlling dari pemerintah namanya Jauhar itu tadi. Nah, Jauhar ini ada kan wakaf dan haji. Di bawahnya itu terdapat Yayasan Wakaf Malaysia. Nah, ini yang secara khusus controlling wakaf-wakaf yang ada di Malaysia secara nasional. Oke, jadi memang sistem dan controllingnya di Malaysia itu wakafnya sudah sangat bagus ya. Betul. Nah, juga kenapa memilih Malaysia untuk menjadi kemarin mungkin magang internasional gitu? Kenapa sih? Apakah emang wakaf di sana bagus, Za? Bisa dibilang bagus karena di sana itu wakafnya lebih banyak yang mulai ke produktif. Oh iya, mulai wakaf produktif. Wakaf produktif. Apa itu wakaf produktif? Kayaknya baru ini juga nih. Wakaf produktif itu kan tadi wakaf pemberian sebagian harta yang terus terwujud sampai kapanpun dan juga bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kalau untuk wakaf produktif ini penyalurannya secara berbagai orang bisa menyalurkan, bisa terkumpul, lalu setelah dikumpulin itu diberikan untuk contohnya kayak harta benda atau aset yang bisa secara terus menerus atau kontinu itu naik harganya atau value-nya. Oh, aset itu bisa diwakafkan berarti ya. Oke. Karena memang kalau kita atau mungkin saya aja ya, atau mungkin di lingkungan gitu kan, kita tuh mengenal wakaf kan hanya terbatas kepada mungkin selama ini kita kenal ya. Kalau wakaf itu kan ke tanah untuk bangun masjid atau kalau yang aku tahu itu untuk bangun pesantren gitu. Nah, ini aku coba baru tahu juga nih kalau ternyata wakaf ini bisa berupa aset. Misalkan kita punya saham gitu bisa saham juga bisa diwakafkan. Oke, menarik sekali ya. Nah, ternyata saham. Jadi teman-teman kalau punya saham banyak ya, Za ya. Gua bisa juga nih. Nah, terus kenapa sih, Za, kalau di Malaysia itu bisa wakafnya sebagus itu? Kan sebenarnya negara kita yang di Indonesia juga kan negaranya besar ya. Negara muslimnya juga besar gitu. Kenapa nih bisa Malaysia ini juga menjadi salah satu negara yang wakafnya bagus gitu, banyak yang mau wakaf gitu, Za? Mungkin karena pertama controllingnya udah bagus, terus sistem manajemennya udah lebih baik dibanding Indonesia. Bukan menjudge ya, tapi ini ya kita berbicara fakta untuk belajar ya. Ini kan kita belajar ya. Terus ketiga itu karena mungkin kesadarannya juga udah lebih kesadaran masyarakatnya juga udah lebih oke lah gitu. Lebih aware ya mungkin lebih mereka aware. Untuk ini. Sama apa karena ada pengaruhnya nggak sih, Za, tentang perekonomian gitu kan, perputaran perekonomian di Malaysia sama di kita kan mungkin berbeda ya? Ya, gini. Mungkin di beberapa jurnal yang pernah saya baca ada 5 faktor yang menyebabkan Indonesia ini kenapa masih kurang gitu. Pertama, pendidikan. Oh, faktor pendidikan juga menjadi ini. Ya, faktor pendidikan. Ya, kalau misal ada orang yang belum tahu sama sekali. Oh iya, ya kayak misalnya kayak aku tadi juga maksudnya terbatas informasinya tentang wakaf itu ya. Terus kedua itu tentang pendapatan.
Oh iya, pendapatan ya, oke. Pendapatan. Mm-mm. Ya kita nggak usah bilang Nggak ya. usah bilang ya, emang mungkin pendapatan kita emang jauh lebih kecil ya. Oke, terus ketiga itu citra lembaga. Oh citra Citra lembaga di lembaga. sana memang sudah besar dan udah Dan- banyak dipercaya kali ya, Za? Yes. Dan juga udah lebih apa ya, terkontrol oleh Majelis Agama Islam wilayah persekutuannya juga. Oh iya. Dan juga abis itu ada akses informasi. Mm-mm. Akses informasinya udah lumayan canggih sih. Iya. Karena di sana itu ada wakaf tunai ya. Di sana ada wakaf tunai. Mm-mm. Jadi wakaf tunainya itu bisa disalurkan melalui kayak QR dan lain-lain itu. Oh jadi, di setiap- secara digitalisasinya juga di sana udah masif udah berarti masif ya. dan di masjid-masjid setiap masjid pun udah ditempelin juga gitu kayak Iya sih. QR code-nya. Nah emang mungkin kepercayaan itu tadi ya, juga awareness masyarakatnya mungkin sudah tinggi untuk wakaf. Berbicara kayak QR tadi ya, di masjid juga, aku agak miris juga, memang di negara kita ada sih sebuah berita itu yang pernah memberitakan Oh, ya. iya. Jadi kita udah mulai digitalisasi nih, tuh kan. Tiba-tiba QR-nya diganti dong sama QR yang dia QR, orang beneran. yang buat gitu kan. Nah, ini agak miris, memang mungkin tingkat pendidikan tadi itu ya, Za. Iya. Harusnya ada kita ada sosialisasi Oh, dulu. satu lagi. Iya, Tingkat religiusitas. Apakah kita kurang religius, Za? Nggak tahu ya, cuman yang di jurnal itu ada tingkat religiusitas yang menjadi faktor salah satu Faktor. variabelnya gitu. Iya, iya. Karena aku rasa gini sih, orang Indonesia tuh nggak kalah kaya loh, Za. Iya, betul. Dan orang muslimnya banyak. Masa sih gitu untuk mewakafkan, ya wakafkan indikatornya jadi negara kita tuh sejahtera nggak sih salah satunya. Iya, betul. Terus keadilan sosial lah merata gitu. Nah aku agak jadi memang pertanyaan ya, tingkat Religiusitas. ya. Apakah mungkin emang religiusnya? Nah, patokannya memang bukan hanya kita ibadah yang ini ya, rutinitas mungkin ya. Betul. Menjadi wakaf adalah juga ibadah sosial. Ibadah sholat hablum sosial. minanas. Ya, hablum minanas. Nah, ini nih yang menjadi PR kita ya untuk negara kita. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara mungkin di Malaysia. Nah, Rafza sini melihat dari kacamata besarnya lah ya, perbedaannya apa yang paling membedakan antara Indonesia gitu dengan Malaysia nih? Di controlling sih. Controlling. Karena yang saya baca ya. Kalau contohnya zakat atau wakaf di Indonesia itu ada 2 lembaga. Yang pertama itu yang dari pemerintah, Basnas. Yang kedua yang dari masyarakat sendiri punya juga LAS. Iya, Lembaga Amil Zakat dan juga Badan Amil Zakat Nasional. Itu 2, penyalurannya berbeda-beda sendiri. Jadi tidak terstruktur. satu ya, jadi controllingnya juga nggak bisa satu. Betul. Gitu ya, Za. Ya jadinya kita juga agak bingung nggak sih? Iya, Ya. takutnya nanti ada yang double dalam penyaluran. Oh iya bener. Nah ini jadi salah satu masukan ya dari Rafza, mungkin sudah belajar di Malaysia. Nah untuk satu pintu itu controllingnya lebih mudah kali jatuhnya ya, Za, ya? Controlling lebih mudah, terus pendataannya lebih oke ya. Jadi lebih- nggak perlu 2 kali nggak pendataan butuh- ya? Iya, nggak perlu 2 kali. Benar. Jadi di satu data itu sudah terlihat semua kalau misalnya mana-mana aja yang udah tersalurkan. Oke, nah kalau mau kita berbicara persentase nih, Za, ya skala 10-100 lah kita, ini kita compare untuk belajar ya. Iya. Jadi berapa nih Indonesia sama Malaysia perkembangan zakatnya kalau mau di-compare tuh gimana, Za? Berapa, Za? Untuk Indonesia dulu. Ya, berapa? Indonesia Kira-kira 10 sampai mungkin 100 berapa persen, Za? 10 sampai 160 kali ya. Masih 60%. Karena gini, kita emang udah banyak wakaf-wakaf yang seperti masjid, Iya, wakaf-wakaf sosial itu udah banyak. Tapi Iya. untuk wakaf produktif yang manfaatnya itu akan terus digunakan oleh masyarakat banyak, itu belum masif. Iya. Contohnya kalau di Malaysia itu ada satu building itu dari salah satu swasta yang ngebentuknya itu, yaitu Udah Holding. Udah Holding itu membuat satu bangunan apartemen yang dimana pekerja-pekerjanya itu dari
pribumi yang ada di sekitar itu, lalu manfaatnya itu akan disalurkan ke kampung baharu itu, kampung yang ada di Malaysia satu itu. Dan itu wakaf. Dan itu wakaf. Nah iya, mungkin ini sih ya yang harus kita terus. Aku juga baca-baca kemarin tuh jurnal Indonesia tuh sangat potensial banget buat apa dikembangkan wakafnya, terutama wakaf produktif itu Wakaf tadi produktif. sih. Mungkin bisa nih ya Indonesia, kita negara kita yang mewakafkan hotel gitu ya, pembangunan hotel. Nah dari situ kan bisa disalurkan hasilnya untuk kebermanfaatan. Betul, kebermanfaatan umat yang lain. Iya gitu. benar. Jadi tuh bisa kita maknai secara luas ya. Jadi wakaf ini menjadi satu pelajaran itu. Kalau di Malaysia berapa persen, Zak? Mungkin 80% ya. Walaupun emang udah lebih baik, udah lebih bagus, cuman ada beberapa yang masih ada gak semuanya ada sempurna sesuatu dong. pasti yang perlu diperbaiki juga iya. gitu. Oke. Nah, Za ini kan seru kayaknya ya magang di sana. Berapa hari sih, Za, kemarin tuh? Kemarin itu 14 hari sih. Oh, 14 hari. Lumayan ya. Jadi banyak insight yang didapat. Nah, setelah belajar wakaf itu di Malaysia ya, Za, ada keinginan atau cita-cita apakah yang lahir dari sana gitu? Pasti itu kayak dulu lah, misalkan kita pergi ke suatu tempat gitu kan, pasti pulang dari sana itu kayak I want to be apa gitu kan, jadi apa nih? Kalau Rafza kan belajar wakaf nih di sana, secara juga Rafza secara keilmuan ekonomi. Nah, setelah pulang dari sana, apa cita-cita kamu, Za? Mungkin lebih ke seperti ada satu lembaga yang seperti kayak di zaman Rasulullah itu ada Baitul Mal kan. Oh iya. Baitul Mal itu yang menangani seluruh harta untuk umat Islam pada saat itu. Mungkin saya juga pengen kayak gitu karena untuk sekarang ini kan lagi marak juga ya ini namanya pinjol. Oh bener-bener iya, miris sekali, bahkan miris. Lampung juga salah satu daerah yang tinggi pinjolnya. Betul, pinjol. Artinya kita juga perlu modal tapi tidak perlu adanya bunga. Oh kan? iya. Nah, Baitul Mal pada saat itu menawarkan seperti itu. Nah, mungkin dari wakaf ini misal tersalurkan banyak seperti itu, lalu dikumpulkan, jadi bisa menyalurkan modal-modal ke usaha yang kecil, UMKM. Hasilnya nanti akan dibagi dua. Oh gitu iya. Iya sih. Nah ini menarik juga masalah Baitul Mal tadi itu ya. Aku sempat dengar sama Pak Gita Wiryawan juga, mungkin pernah dengar ya. Iya. Nah beliau juga fokus karena kita punya sejarah ya sebagai orang Islam. Islam itu pernah ada di masa kejayaan begitu. Masalah ekonominya yang dibuat sistem namanya Baitul Mal. Betul. Itu. Nah jadi ini cita-citanya Rafza. Cita-cita saya sih. Oke, semoga suatu saat. Karena mengucapkan hal-hal baik itu perlu, Za, apalagi mungkin Rafza dari sana terus kepikiran kayaknya sebagai orang Islam kita bisa nih mengembangkan Baitul Mal di masa kejayaannya ya betul. Jaya kembali gitu untuk kemakmuran dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Nah, setelah ini teman-teman, karena Rafza tadi sudah magang internasional ya. Nah, mungkin teman-teman tuh pada kepo juga. Rafza ini gimana ya, kok bisa magang internasional, atau jangan-jangan dia punya orang dalam? Enggak dong gitu. Rafza ini pasti melalui proses ya. Tapi setelah yang satu ini. Oke, baik teman-teman, kita balik lagi sama Rafza Mulia di Alenia. Nah, kita mau lanjut ngobrol ya, Za. Karena kita masih ngomongin wakaf nih. Kalau suatu saat Rafza ini mau wakaf, tapi sebelum Rafzanya wakaf nih, Indonesia kan banyak orang kaya, Za. Nah, semoga banyak yang dermawan juga ya. Apa yang mau Rafza sampaikan gitu sama mereka gitu, Za? Mungkin kita tuh tidak perlu harta yang banyak gitu ya untuk memulai kebaikan gitu. Hanya dengan 10.000 mungkin untuk wakaf. Tapi 10.000 itu secara masif. Artinya hampir seluruh umat Islam yang ada di Indonesia ini misal menyalurkan 10.000 setiap bulan gitu. Itu mungkin akan membuat wakaf produktif yang lebih banyak gitu yang ada di Indonesia, atau mungkin bisa membuat
kemaslahatan umat yang lain gitu. Oke, jadi tuh nggak perlu nunggu kita jadi banyak duit juga ya, Za, untuk apa kita dermawan, terus juga untuk kemaslahatan orang banyak. Betul. Gitu. Yang penting itu kesadaran dan kemauan sih. Kesadaran kemauan. Emang sih, Za, kayaknya kebiasaan, membiasakan diri untuk apa menyisihkan sedikit rezeki yang kita punya untuk orang lain tuh memang harus dipaksa ya, sih. Dipaksa gitu, harus ada pembiasaan gitu ya. Oke, nah berbicara masalah wakaf tadi kayaknya kita udah selesai nih. Nah, Rafza ini kan magang di Malaysia. Boleh diceritain nggak sih, Za, prosesnya waktu mau magang di sana itu daftar dulu atau Rafza ini diajak aja gitu? Gimana aja? Kalau untuk magang Malaysia sendiri itu kan ada di, kalau di saya kan ada di fakultas ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan itu ada proses seleksinya juga gitu. Dari mulai bahasa Inggrisnya dites juga. Oh iya. Pada saat wawancara itu bahasa Inggrisnya dites. Oh, jadi pas wawancara juga ada speaking English ya. Speak. Terus juga karena di sana itu kalau misalnya kita pakai bahasa Indonesia juga kayak sedikit kurang mengerti mereka. Oh iya sih. Kemarin juga aku sempat dengar yang konferensi internasional orang Malaysia memang yang ngomongnya lebih ke Inggris ya. Lebih ke Inggris karena kan ya dari British ya. Iya, British. Terus juga dari bahasa Inggrisnya, terus juga dari IPK nih, jangan lupa. Oh iya, minimal berapa itu, Za? Minimal 3,5 IPK-nya. Terus juga bisa sesuatu hal gitu, kayak misal speaking, public speaking. Kalau Rafza kemarin apa itu yang Rafza tonjolin tuh? Karena di sana itu diperlukan presentasi kebudayaan Lampung. Nah, saya jadi moderator pada saat itu dan jadi public speaker juga di sana. Oh, keren banget nih Rafza. Oke, terus gimana lagi, Za? Nah, di sana tuh juga perlu kita kayak kan di sana benar-benar cepet ya. Waktunya selama 2 minggu tuh kan benar-benar cepet. Jadi kita perlu dalam bagi-bagi waktu sih. Memaksimalkan ya. Ya betul, memaksimalkan waktu gitu sih. Oke, udah keren banget nih Rafza. Terus kabarnya juga kan dari yang kemarin baru dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya untuk magang internasional. Jadi tapi siap-siap nih katanya untuk mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, ini juga akan magang internasional. Wih, hebat ya. Wah, keren ya pasti. Jadi teman-teman di Alenia Window Lampung, pokoknya stay tune terus ya beritanya. Stay tune terus, karena jangan lupa. Kemarin tuh Rafza batch 1 ya. Batch 1. Yang kemarin itu yang baru balik itu batch kedua ya. Nanti pasti bakal ada terus nih. Jadi teman-teman tuh jangan sampai ketinggalan ya. Dan jangan risau lah. Jangan risau. Karena PB itu bakalan terus ada gitu. Dan jangan insecure nggak sih, Za? Jangan mahasiswa ini juga mungkin teman-teman di luar sana nggak bisa nih gitu. Kayaknya nggak deh gitu. Tipsnya gimana, Za? Yang penting tuh percaya diri aja sih. Nyoba aja dulu. Iya, karena practice make perfect ya. Oke, practice make perfect. Nah, karena udah tahu infonya dari sekarang nih, boleh jadi Englishnya mungkin ya, Za, diperdalam lagi. Englishnya diperdalam. Ketemu sama circle-circle yang emang boleh tuh ketemu komunitas yang kita yuk magang internasional. Jadi belajarnya bareng ya. Iya, belajar bareng. Nah, selanjutnya kita mau ada sesi games gitu. Ada games ya. Ada games kecil-kecilan, boleh dijawab cepat dan jujur ya. Cepat terus jujur. Nah, suatu saat nanti jika diberi kesempatan nih, Rafza untuk berwakaf, apa yang mau Rafza wakafkan? Usaha yang udah usaha sendiri, yang udah besar. Oh, usaha sendiri yang sudah besar mau Rafza wakafkan. Mau diwakafkan. Oke, luar biasa. Rafza mau mewakafkan perusahaannya, teman-teman. Kita doakan ya, tapi semoga kita doakan semoga usahanya Rafza ini yang sudah besar nanti lancar. Nah, dari situ kan karyawan-karyawannya gitu ya, terus juga hasil dari situ juga bisa untuk orang banyak kan, bukan untuk pribadi aja. Bukan untuk pribadi. Oke, deh. Ternyata Rafza ini udah berapa kali ya keluar negeri ya? Tahun ini berapa kali, Za? 2 kali. 2 kali. Satunya yang KKN internasional. Internasional di Thailand ya. Kan udah lumayan nih berapa kali keluar negeri. Makin cinta Indonesia nggak, Za? Makin cinta dong. Oke, berapa persen?
100% Oh, sih. 100% ya. 100% harus cinta. Karena gini, untuk di luar negeri itu Iya. justru mereka itu malah ngelihat kebudayaan kita. Iya. Karena mereka sendiri tuh juga mau budaya kita tuh terklaim juga dia pasti. Oke, sama jadi mereka. emang budaya kita tuh di sana keren banget Keren ya, banget gitu. karena Dan banyak banget kan. banyak banget, terus mungkin mereka tertarik ya Tertarik. sama kita. Justru memang kita harus bangga. Ya, oke lah kita keluar negeri itu belajar gitu ya, belajar kita cari ilmunya. Tapi tetap pas balik ke Indonesia berarti makin Makin cinta Makin nih cinta. sama Indonesia. Oke, yang terakhir Za, hal yang paling membanggakan dari diri seorang Rafza Mulia itu apa? Apa? Za? Penasaran sih. Oh, penasaran. Kamu Penasaran. orangnya curious, Za. Iya, Curiosity. curious. Oh, oke, kamu penasaran. Oke, aku jadi inget yang kata Pak Gita Wirjawan sih. Jadi salah satu PR negara kita adalah menumbuhkan generasi yang Penasaran. penasaran. Nah, kata Raditya Dika juga bilang anaknya itu pengen diciptakan sebagai anak, bukan anak yang pintar, tapi anak yang penasaran. Karena dari penasaran kan bisa mencari tahu lebih gitu. Lebih, iya ya, oke. Dan dari mencari tahu yang lebih itu mungkin bisa jadi cerdas, Iya, pintar, dan benar-benar. lain-lain gitu. Oke, keren nih Rafza. Ternyata Rafza bangga sekali sama dirinya yang memang punya sifat penasaran yang Penasaran. sangat tinggi. Oke. Terima kasih nih Rafza sudah berbincang hari Sama-sama. ini. Makasih banget ya udah datang. Sama-sama. Boleh nanti diundang lagi ke sini? Boleh. Kita ngobrol-ngobrol yang lain ya. Siapa Iya. tahu setelah dari sini Rafza udah punya perusahaan yang besar. Nah, kita wakafkan amin nih. ya. Oke. Doain aja. Doain ya, kita doain sama-sama. Semoga Rafza juga sukses kuliahnya, usahanya, juga nanti bisa berwakaf untuk kemaslahatan umat. Dan terima kasih untuk teman-teman Alenia yang sudah membersamai kita dan setia terus untuk tonton Alenia. Baik teman-teman Alenia, pemberdayaan, kemakmuran, dan keadilan sosial tentunya harus kita upayakan karena tidak mudah. Untuk itu, mari sama-sama kita melakukan upaya bersama menumbuhkan jiwa dan juga perilaku yang suka berderma. Karena untuk kita berderma, seperti kata Rafza Mulia tadi, tidak harus menunggu kaya, tidak harus juga menunggu banyak duitnya. Demikian episode Alenia kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. See you.